Dan itu dari setiap tahun langsung 1,2, 2 miliar, 3 miliar. Iya. Sampai hari ini alhamdulillah sudah 8 miliar. 8 miliar. Wow. Dan Kaltara kita tertinggi. Kita tertinggi ya, di Tarakan ini kita tertinggi di Kaltara. Kaltara tertinggi. Wow. Untuk di Kaltim dan Kaltara kita cuma bersaing dengan Balikpapan dan Bontang. Wow, Iya. ini yang masyarakatnya banyak ya sebenarnya ya kan, dibandingkan kita yang mungkin jauh lebih sedikit sebenarnya masyarakatnya. Jadi kalau hitungan indeks, tetap kita di atas. Selamat datang di Ruang Interogasi. Inilah Podcast Obsesi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ada di Ruang Interogasi di studio podcast. Hari ini sudah hadir bersama kami tentunya seorang narasumber yang akan saya ajak berbincang-bincang. Apa perbincangannya nanti kita akan tahu, karena beliau ini bukan seseorang yang asing lagi buat pemirsa yang ada di rumah tentunya. Sudah hadir Ustadz Haji Samsi Sarman, SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Rasanya lama tak bersua, lama juga kita tidak ngobrol-ngobrol. Hari ini berkenan hadir. Terima kasih banyak waktunya disiapkan buat podcast Obsesi. Apa kabar Ustadz? Apa kegiatan belakangan ini, kesibukannya? Alhamdulillah baik. Dan kesibukan tidak berubah dari yang dulu. Tidak berubah dari yang dulu ya. Dan senyum dan juga perawakan juga tidak berubah. Tidak berubah. Apakah di Ramadan ini masih sempat juga gerak dan olahraga? Kayaknya nggak sempat. Nggak sempat sudah ya, karena kesibukan bekerja juga ya. Kalau sebelumnya masih sempatlah jalan-jalan, jogging-jogging. Jogging ya. Kalau Ramadan itu kayak udah di penjara aja. Baik, tapi juga alhamdulillahnya di Ramadan tahun ini cuaca kita yang cukup ekstrim di Tarakan ini, kadang-kadang panas terik, kadang-kadang hujan gitu, kadang-kadang mendung, juga rasanya banyak membantu ya Ustadz ya. Jadi kita tidak terlalu terkuras juga stamina dan fisik kita gitu. Dan alhamdulillahnya juga agak lebih senyap ya kayaknya Ramadan tahun ini. Ustadz bagaimana menjalani Ramadan tahun ini? Ya sama. Suasana ekstrim itu ya kadang-kadang lapar, kadang-kadang haus. Itu biasa ya. Tapi tidak mengurangi apapun yang kita kerjakan, aktivitas kita begitu. Itu ujian memang. Betul. Itu, ya. Baik, Ustadz, di podcast ini, di Ruang Interogasi ini, biasanya kami banyak menanyakan kepada narasumber terkait dengan pengalaman-pengalamannya, termasuk juga rekam jejaknya selama berada di bidangnya tentunya. Dalam hal ini, masyarakat tentunya mengenal Ustadz sebagai orangnya Basnas dalam tanda kutip begitu. Nah, di sini kan Ustadz masih menyandang Ketua Pelaksana Harian Basnas ya Ustadz ya. Dan tentunya ini juga tugas yang setiap Ramadan menjadi puncak dari aktivitas di Basnas begitu. Boomingnya begitu. Nah, Ustadz, sibuk apa saat ini Basnas? Ya, nama saya bahkan sudah ganti menjadi Samsi Basnas. Dipanggilnya Samsi Basnas sekarang ya, lebih melekat begitu ya. Iya betul-betul. Kadang-kadang ada teman-teman gitu, Pak Basnas ini. Saya bilang ya mana-mana aja lah. Dan memang untuk pengabdian itu, pertama kali saya ditempatkan oleh Pak Dr. Yusuf, wali kota saat itu, tahun 2007. Jadi saat ini sudah 19 tahun. 19 tahun. Masa PNS saya itu setengah lebih saya habiskan di Basnas. Iya, Ustaz, benar-benar. Ya, makanya melekat banget Basnas itu. Makanya jadi Pak Basnas saja. Dan saya takutkan itu saya tidak di situ lagi. Iya, masih dipanggil. Tapi apa-apa ini artinya juga apa yang sudah Pak Ustadz lakukan, ada kenangan, ada memori yang mudah-mudahan adalah memori-memori baik ya. Artinya yang dikenang oleh masyarakat sampai nanti akhirnya Pak Ustadz memang harus meninggalkan Basnas suatu hari nanti, ya tentunya nama Basnas ini akan terus melekat rasanya begitu. Saya di hadapan Pak Dr. Yusuf pada waktu itu ketika ditanya kesiapannya, entah apa yang menjadi motivasi saya, waktu itu saya langsung bilang, saya wakafkan diri saya untuk Basnas. Masih ingat sampai detik ini? Ingat sampai. Itu kayak semacam sumpah begitu ya kepada beliau. Kadang-kadang ketika ada ya semacam dinamika gitu ya, saya akan selalu ingat dengan pesan itu, janji saya itu. Kecuali memang saya sudah tidak dikehendaki lagi, dianggap sudah tidak
apa ya, tidak layak atau apa ya tidak ada masalah. Tapi Oke. sejauh saya panggilan hati saya sudah janjikan untuk mewakafkan diri saya untuk kaum duafa lah pada umumnya, kaum duafa melalui Basnas. Baik, baik. Ustaz masih ingat nggak waktu almarhum Ayahanda Yusuf SK menitipkan amanah itu, apa yang menjadi alasan beliau untuk memilih waktu itu Pak Ustadz untuk bisa duduk di situ? Ya, jadi sebelumnya beliau itu bukan tanpa dasar ya. Beliau berkeliling di 3 kota besar tetangga kita, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Waktu itu yang ikut itu ketua dewan, kemudian ketua majelis ulama pada waktu itu, dan ketua dewan masjid. Berempat mereka melakukan semacam studi banding. Ya. Hasilnya ketika pulang dipaparkan dan saya hadir pada waktu itu, maka kesimpulannya adalah harus ada satu orang yang betul-betul mengurus 24 jam secara profesional pengelolaan zakat. Waktu itu belum Basnas namanya. Belum Basnas ya. Akhirnya ditawarkanlah siapa yang siap ya. Kalau ditawarkan tentu nggak ada yang mau kan. Iya. Nggak ada yang mau, tapi berdasarkan beberapa pertimbangan masukan saya dipanggil. Waktu itu saya pegawai kelurahan. Saya dipanggil, ditanya, diinterogasi kayak beginilah. Kemudian saya menyatakan diri siap. Itu pun diminta semacam fit and proper test. Ya. Saya disuruh menyajikan konsepnya apa. Tidak ada waktu itu calon lain selain Nggak Pak ada, Ustadz? saya satu-satunya. Setelah saya paparkan konsepnya, saya ingat betul kalimatnya itu. Ya udah, mulai besok dia kan pakai bahasa bahasa Banjar. daerah ya. Ya. Sudah, mulai esok ikam ke Basnas. Artinya sebegitu percayanya Percaya. beliau ya, tidak hanya mungkin melihat secara profil dan kapabilitas, tapi juga bagaimana pada saat itu Ustadz memberikan paparan. Iya. Masih ingat paparan apa waktu itu? Saya paparkan 3 konsep suksesnya. Yang pertama saya bilang profile. Kita harus berani ubah. Basnas waktu itu namanya masih basis ya. Basis yang kesannya itu punya pemerintah. Ya. Dikelola secara pemerintahan gitu ya. Saya bilang harus berani kita ubah swasta. Harus kesan swastanya muncul. Ya. Saya kasih gambaran baju ini, saya katakan waktu itu baju PNS ya. Baju ini akan saya buka, saya akan pakai baju lengan panjang, kemeja dengan dasi ala perbankan. Iya. Jelas, ya. Profesionalitas. Profesional ya. Dan waktu itu kami hanya bertiga pegawainya. Semua akan saya ubah seperti itu. Tampilan gedung jangan seperti gedung pemerintahan. Kenapa saya selalu ubah gedung pemerintahan walaupun saya ini orang Iya, pemerintah? iya. Karena ada kesan di masyarakat itu, Kaku. ya pemerintahan itu birokrasinya susah, lambat. Padahal Basnas ini kan membutuhkan pelayanan. Iya, betul. Nah, Melayani banyak ya. masyarakat ya Ustadz ya. Itu konsep awal saya yang pertama. Yang kedua, saya katakan bahwa kepercayaan. Harus membangun kepercayaan. Dan itu kata kunci memang. Iya. Basnas ini bagaimanapun adalah lembaga keuangan. Betul. Lembaga keuangan. Waktu itu sih masih angka 300-400 juta saldo kita. Ya, Zaman segitu ya. zaman segitu, tahun 2007 saya waktu masuk seperti itu. Dan kita saya bilang harus berani mengangkat isu-isu penting sampai angka-angkanya di miliaran. Wow. Nah, terus yang ketiga saya bilang ya bagaimanapun tetap dukungan pemerintah. Dukungan dalam artian saya PNS, gaji saya segala macam kan dihandle oleh pemerintah. Iya. Jadi tidak membebani basis pada waktu itu, Basnas. Jangan begitu juga pegawai, supaya jangan menjadi beban awal gitu. Iya. Tapi ketika nanti sudah run ya, sudah lari, silakan. Pemerintah mau stop gaji saya pun nggak apa-apa. Oke. Ya. Nggak bakal marah Ustadz. Enggak. Ada besar dari situ. Iya, betul-betul juga. Dan kata-kata Pak Yusuf yang masih saya ingat waktu itu, dia tanya gaji saya kan, berapa gajimu sebagai PNS? Waktu itu saya masih golongan 2. Saya bilang 2 juta sekian gitu ya. Sudah katanya, take home pay mulai besok 10 juta. Oh ya. Iya, Dan itu ditepati. nggak bisa. Karena Dananya nggak ada. Dananya waktu itu tidak Iya. ada. Tapi 10 beliau juta sempat take keluar home ya. pay. Tetapi saya minta katanya, kata beliau, ini kalimatnya selalu terngiang-ngiang di saya. Mulai kamu bangun tidur, sampai kamu tidur kembali, yang ada di kepalamu, bas. Oh, itu motivasi yang luar biasa. Siap ayahanda. Wow. Saya panggil ayahanda.
Nah, cuma untuk permintaan 10 juta itu tidak mungkin. Cash flow kita masih di angka 300-an juta. Dan itu ya mustahil kita sudah harus terpenuhi kan. Iya, iya, betul. Nah, tapi setelah kalau tidak salah 2007 bulan September saya ditempatkan, sampai di bulan Desembernya kita sudah 2 kali lipat. Saldo kita sudah mencapai 600 juta. 2008 di bulan yang sama Desember kita sudah tembus di angka 1,2 M. Luar biasa. Ya. Dan itu artinya harusnya nggak mustahil dong 10 juta itu bisa Ustaz dapat gitu. Ya. Kenapa tidak terjadi? Saya yang tidak mau. Karena Saya tidak mau. Saya minta dengan Pak Wali Kota waktu itu kalau perlu dipenuhi saja dulu fasilitas seperti mobil apa. Karena kan jelek juga kalau saya pakai dasi gitu, gagah pakai jas terus naik sepeda motor. iya, betul. Ya waktu itu kan saya sudah direktur eksekutif kan. Ya. Jadi saya minta dipenuhi aja fasilitas gedungnya. Waktu itu langsung diubah kan. Image-nya langsung jadi berubah Langsung. pada saat itu. Jadi gedung yang tadinya 2 lantai bahkan itu diruntuhkan oleh Pak Dr. Yusuf. Langsung dibangun yang sekarang ini. Udah penampilannya luar biasa. Iya, lebih representatif, Iya. kemudian juga rasanya ramah begitu ya. Iya. Masyarakat juga jadi lebih aware dan percaya. Betul. Trust itu tadi yang tadi Ustadz Iya. bilang gitu. Jadi konsep 3 konsep itu saya buktikan. Dan itu dari setiap tahun langsung 1,2, 2 miliar, 3 miliar. Iya, Sampai hari ini alhamdulillah sudah 8 miliar. 8 miliar. Dan Untuk Kaltara kita tertinggi. kita tertinggi ya di Tarakan ini kita Ya, tertinggi di Kaltara. Kaltara tertinggi. Wow. Untuk di Kaltim dan Kaltara kita cuma bersaing dengan Balikpapan dan Bontang. Wow, Iya. ini yang masyarakatnya banyak ya Iya. sebenarnya ya kan dibandingkan kita yang mungkin jauh lebih sedikit sebenarnya masyarakatnya. Jadi kalau hitungan indeks Mm-mm. tetap kita di atas. Kita tetap di Ya, atas. karena gini, Balikpapan itu bisa menembus angka 15 miliar. Mm-mm. Tetapi jumlah penduduknya di atas 1 juta. Oh, oke. Kalau kita bagi 15 miliar dibagi 1 juta, kan dapat sekian. Iya, Nah, iya. kita dengan 8 miliar, penduduk kita tidak sampai 250 ribu. Indikasinya adalah Ya. bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang Yang sadar zakat, sadar dan zakat. percaya kepada Yes. pengelola zakat. Wow. Kami kalau tidak dipercaya juga nggak bisa apa-apa. Nggak ada orang yang mau bawakan uang Iya, ke kita. iya. Ya. Dan itulah yang seringkali kami hadapi, banyak isu-isu yang diterpakan kepada kami iya. untuk menjatuhkan Betul. uh, Kredibilitas kredibilitas. tentunya. Tapi kita kan orang beragama. Saya sangat yakin dengan, dan ayat ini suka dibacakan oleh Pak Haji Udin, wali kota kita. Kalau Allah ingin mengangkat derajat seseorang, ya maka tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Sebaliknya ketika Allah menjatuhkan seseorang, tidak ada satupun yang bisa mengangkat dirinya. Yaitu tilmul kamintasa wa utu ijub mantasa. Itu Pak Haji Udin yang sering ulang-ulang kalimat itu. Jadi saya tidak khawatir. Iya. Mau sekeras apapun badai datang, saya masih yakin Allah yang menentukan. Selama saya berjalan on the track, ya niat saya masih betul, saya yakin Allah akan tolong kami. Karena ada pegangan kunci Ya, ayat itu seperti tadi itu. ya. Wow. Dan Ustaz, ini kan kita selalu ya di Tarakan ini setiap tahunnya naik nih. Ya. Target untuk Ya. perolehan zakat begitu. Dan alhamdulillahnya dominan lebih banyak itu kita bisa mencapai itu target Ya, itu. betul. Strateginya apa sebenarnya Ustaz? Setiap tahun itu selalu bergerak maju begitu. Memang saya akui untuk 2 tahun terakhir ini mengalami perlambatan. Iya, iya. Faktor-faktornya itu misalnya memang kita juga ekonomi sedang sulit secara global ya. Betul. Bukan hanya Basnas saya kira. Tarakan TV aja lagi sulit juga kan. Betul sekali. Semua kayaknya semua Semua jadi bidang, sulit. semua sisi ya. Dan itu berefek pasti. Ya, itu berefek. Jadi itu satu. Yang kedua, kompetitor sudah banyak. Iya. Saya catat ada sekitar 7 lembaga zakat yang sudah muncul di Iya. Kota Tarakan. Saya jujur aja, belum muncul yang namanya dompet duafa. Iya. Kalau itu yang datang, wah itu kompetitor terberat secara nasional. Secara nasional. Ya. Tapi sejauh ini mereka belum masuk di sini. Baru masuk di Balikpapan. Tapi artinya Basnas sudah harus siap-siap dalam arti kalau ada kompetitor terberat itu Basnas kan harus tetap eksis dan tetap harus iya. ini ya. Ya. Strategi apa Ustaz untuk bisa menghadapi itu? Yang pertama yang paling berat itu, dan ini selalu saya doktrin kepada teman-teman di sana adalah trust.
Sekali lagi trust. kepercayaan. Kami bahkan untuk menegakkan itu tidak segan-segan. Ada teman-teman yang terindikasi langsung cut Saat itu juga. saat juga. Karena kalau masalah kondite ya, Ya. itu nggak bisa ditawar-tawar. Kalau cuma kelalaian, apalagi misalnya ketidakdisiplinan, Iya, itu masih mungkin bisa diperbaiki. masih diperbaiki. Tapi kalau sudah yang namanya Kondite. pelanggaran, ya yang terkait dengan tindak pidana, Iya. itu kita nggak toleransi. Iya, karena itu karakter Kayak itu menyangkutnya. karakter. Dan akan terus berlanjut Iya. kalau tidak ditindak Kita saat kan itu. bekerja di bagian keuangan, walaupun kita pelayanan, tapi tetap keuangan. Jadi itu kami tidak tawar-tawar. Itulah untuk membangun trust Iya. sampai kepada tingkat personal. Misalnya ada karyawan yang punya persoalan keluarga lah, katakan. Dari aspek pribadi, persoalan pribadi. Tapi ketika pribadi itu sudah dikenali masyarakat adalah karyawan Basnas, ya terpaksa kami juga harus tindak. Oke. Ya, karena kalau sudah terindikasi seperti itu agak sulit ya. Padahal memang itu sebenarnya permasalahan pribadi, katakanlah Iya. begitu ya. Iya. Tapi bagaimanapun juga tetap akan relate dan Iya. beririsan dengan Iya. tempat di mana dia beraktivitas begitu. Saya kagum dengan pimpinan-pimpinan Basnas ya. Salah satunya saya sebut Pak Kiai Jainuddin Dalila. Ini atasan saya Iya. ya. Kemudian Pak Haji Edi Jasmani. Iya. Beliau itu Pak Edi ya. Pak Edi itu mantan Kabak Kesra Sosial di pemerintah kota. Iya. Ya. Terakhir beliau bertugas di sana sampai pensiun, itu yang dia bawa adalah mobil kuda. Mobil kuda, oke. Yang zaman dulu Iya. yang Pak Yusuf juga tuh. Ya, betul. Pak Yusuf. Tentu bisa dibayangkan kondisi hari ini mobil itu kayak apa ya. Sudah nggak tahu deh rasanya gimana Mungkin dia. kalau dia masuk bengkel pun bengkel angkat tangan. Iya. Pak, dia bilang ini tinggal dihitung besi tua ya. Betul. Tapi segitunya beliau bawa tuh mobil masih bisa jalan Sampai detik ini. sampai detik ini. Kalau ditanya kenapa nggak ganti, saya nggak mau katanya. Mentang-mentang saya jadi pimpinan Basnas, besok sudah ganti mobil. Itu dalam rangka kita sama-sama menjaga trust itu. Tapi Ustaz nggak kasih masukan gitu. Karena kalau di Basnas ini dari awal gitu ya, saya sudah menargetkan bahwa Basnas ini harus elegan, harus kelihatan keren, Iya. harus kelihatan ekspresif gitu Iya. ya. Nah, tidak pernah ada masukan seperti itu. Bukan ada masukan, memang strateginya begitu. Kalau yang kita tampilkan elegan itu adalah penampilan kinerja, Kinerja, oke. ya. Kalau secara personalnya Secara itu ya personnya? profesionalismenya, bukan Yang dituntut adalah profesionalisme. Ya, dari sisi pakaiannya, cara kerjanya, bukan pada properti. Ya, kalau properti itu image-nya di masyarakat pasti negatif. Iya juga ya. Iya. Jangan-jangan nih uang dari Nah, sini itu nih. dia. Iya juga. Tapi ketika dia bisa menunjukkan kinerja yang bagus, Mhm. saya kira di situ letak kepercayaan. Betul, Ustaz. Ya. Masuk akal banget. Nah, Dan kalau ditanya strategi, itulah yang paling berat kalau menurut saya. Kalau bicara soal manajemen segala macam, memang kita terus tingkatkan. Dan hari ini kita sudah bisa bercakap dengan aplikasi. ya, sudah semakin mengikuti Ya, perkembangan itu zaman. Bapak Ibu yang misalnya di tenda-tenda di Iya. pinggir jalan, itu tinggal buka HP saja, Mhm. nama segala macam, non tunai boleh, Iya. pakai kris, pakai aplikasi apa perbankan, Iya. udah nanti yang tanda terimanya pun akan masuk di HP. Ya, begitu. Muzakinya, Oh, di iya. Muzakinya. Jadi kita Wah. terus tingkatkan itu. Kemudian dari sisi penyalurannya, kami tidak lagi meminimalisir kemungkinan subjektivitas. Ada orang datang kasihan. Nah, kata-kata kasihan itu kita mulai coba diaplikasikan. Oke. Masukkan datanya, umur, pekerjaan, kesulitannya apa, masukkan di aplikasi, dia akan muncul angka. Oh, gitu. Nah, dari angka-angka itulah kita bisa menentukan ini prioritas dibantu, ini tidak prioritas, bahkan ini tidak perlu dibantu. Ada skala-skalanya. Ada skalanya. Setelah itu barulah masuk pertimbangan, perasaan. Tapi Tetap juga standarnya tidak ada bisa dulu. ditinggalkan ya, Tidak Ustaz, ya? bisa yang namanya itu. Mesin saya kira tidak bisa menentukan. Karena tidak punya perasaan Nah, tentunya. tidak punya perasaan. Dia kalau tidak dibantu aja. Nah, kita masuk di perasaan. Tapi sudah kita minimalisir unsur subjektifnya. Oke. Kan tetap harus ada itu. Tetap harus ada ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan secara kemanusiaan tetap juga Tetap harus ada. diperlukan begitu Iya. ya, Ustaz. Oh, luar biasa. Jadi semakin ke sini
Basnas sudah semakin canggih, Insya Allah. semakin modern gitu ya. Ya. Artinya juga tidak menyulitkan dan membuat nyaman tentunya untuk masyarakat menunaikan kewajibannya begitu. Dan ini tentunya juga menjadi apa ya, push bagi Basnas untuk terus melakukan peningkatan untuk kenyamanan para masyarakat begitu. Dan Ustaz. kita masih menjadi rujukan ya untuk percontohan dari daerah lain. Iya Ustaz, saya dengarnya Ya. begitu ya. Keren loh Basnas Sudah kita. banyak sekali daerah yang datang sini ya. Kalau untuk Qatar aja Iya udah iya, kuat lah. sudah inilah ya di atas. Balikpapan, Samarinda udah pernah datang semua, Bontang sudah datang. Iya. Sulawesi itu ada beberapa, Sulselnya sendiri, kemudian Bulukumba, Bone, Palu, udah pada datang sini. Sampai Jawa Barat, Jawa Barat datang ke Basnas Jawa kita. Barat ke sini. Ya. Kalau DKI Jakarta pada waktu ini MTQ waktu yang pernah di sini Iya, MTQ iya. nasional, nah itu beberapa yang datang karena mumpung datang di sini, mau Mereka melihat sempatkan Basnas, untuk bisa termasuk menilik ke DKI Basnas. Jakarta. Wow. Jadi apa yang mereka ambil atau ingin mereka copy paste dari Basnas kita? Memang lebih banyak kepada manajemen. Manajemen. Ya, misalnya tadi itu. Mereka kan di sana masih menggunakan perasaan dominan ya. Ada orang datang sehingga itu unsur subjektivitasnya lebih tinggi. Iya. Nah, mereka Padahal banyak kota besar Ustaz ya. iya. Mereka banyak mengadopsi sistem kita. Harus ada standar dulu. Dari betul. standar itu barulah Untuk menentukan subjektif, skalanya ya. ya. Nah, itu yang banyak belum punya. Jadi kita punya banyak di copy dan kita tidak pelit-pelit. Mhm. Misalnya ini hak paten gitu, enggak. Udah kalau ada yang mau cocok silakan diambil. Ya, enggak masalah. Padahal itu juga sebenarnya bentuk dari apa ya, poin plus kita sebenarnya Iya. Ustaz ya. Tapi kita tidak pernah membatasi pihak lain untuk bisa belajar dari kita karena rasanya Basnas akan terus melakukan terobosan-terobosan lainnya begitu ya. Tentu ya. Mhm. Termasuk yang terkini tadi. Ini baru tahun ini kami coba. Apa itu Ustaz? Yang pembayaran zakat dengan aplikasi. Oke, baik Baru baik. mulai tahun ini. Kita punya banyak Gen Z soalnya, Ustaz, ya Ya. kan, yang mereka sangat familiar dengan gadget, Ya. sangat familiar dengan hal-hal yang berbau digital, Ya. begitu. Dan Akhirnya kita tidak Basnas mau belajar itu. ketinggalan. Iya dong. Baik, Ustaz, dari awal Ustaz membangun bersama teman-teman tentunya membangun Basnas Kota Tarakan ini menjadi sedemikian rupa, tentunya juga kendala-kendala tidak bisa dinafikan, tidak bisa dipinggirkan begitu. Apa kendala terberat sebenarnya dari Basnas Kota Tarakan? Ujian namanya. Ujian apa tuh Ustaz? Kalau ujian secara kedinasan lah ya. Kalau ujian pribadi itu rahasia pribadi. Jangan ke arah situ, nanti saya terpancing untuk ke arah situ loh, Ustaz. Walaupun harus diakui pasti ada. Pasti ada, iya. Tapi saya masih ingat yang mengeluarkan kalimat itu juga Pak Dr. Yusuf. Iya. Semakin tinggi pohon, maka semakin kencang angin yang bertiup. Nah, sehingga saya meyakini itu semakin eksis Basnas ini pasti akan semakin besar ujiannya. Iya. Dan akan makin banyak juga pihak yang ingin menjatuhkan. Itu pasti. Walaupun persoalan motivasinya bisa saja personal, bukan menjatuhkan Basnasnya, Iya. tapi mungkin Personal yang ada di personalnya. dalamnya. Iya, bisa saja. Saya tidak yakin ya Basnas sebaik itu kok tidak diterima masyarakat, gitu kan nggak betul. mungkin ya. Saya yakin lebih kepada personalnya. Mungkin karena pengen kursi. Ya, dan mungkin ya saya rasa wajar juga mungkin ada indikasi melihat kenapa sih Aji Samse ini dari tahun kapan sampai tahun kapan kok masih di situ aja. Kayaknya nyaman itu kursi itu gitu. Iya. Seperti itu. Dan saya sudah pernah diperiksa kejaksaan ya ketika ada isu begitu. Alhamdulillah saya masih bisa menunjukkan sampai detik ini bahkan itu kan tahun 2013 sampai detik ini kalau dibikin list harta kekayaan saya gitu ya, yang tertinggi masih sepeda motor Scoopy. Sepeda motor Scoopy. Ya itu pun yang tahun 2015 kalau nggak salah. Istri saya beli buat sehari-hari. Iya. Dia sebagai guru di TK. Ya. Jadi dipakailah motor itu Dipakai gitu ya. motor itu. Saya punya dipakai anak saya itu apa ya yang lupa saya namanya. Dulu Smash. Iya. Smash ya, Suzuki ya. Oke, Smash Suzuki. Yang dipakai anak saya. Itu yang saya punya tidak lebih dari itu. Tidak ada lagi yang lain.
Kemana-mana saya pakai mobil, bisa dilihat ada logonya. Ada mobil logonya, dinas. betul, ada logonya mobil dinas. Mobil dinas. Saya nggak punya mobil pribadi dan mungkin untuk ukuran saya nggak mungkin kayaknya saya punya mobil. Ya, Kenapa tidak Ustadz? Karena kan Ustadz banyak sudah lama juga berkecimpung di dunia itu. rasanya penghasilan saya cukup-cukup aja buat menghidupi keluarga untuk anak saya Dan sekolah. cukup juga untuk membeli mobil rasanya Ustadz. Kalau itu nggak cukup, Iya Ustadz. nggak cukup memang. Nggak cukup untuk beli mobil. Penghasilan saya ya paling untuk anak saya kuliah. Ya, alhamdulillah anak saya kuliah semua. Ya. Untuk sedikit-sedikit baik-baikin rumah lah, rumah masa depan gitu ya. Selebihnya buat makan. Saham restoran dan warung kita yang ternama itu gimana? Tuh kan, saya sampai ke situ kan? Ya, dari dulu sampai sekarang ya begitu aja. Begitu aja. Dan saya tidak ngelola lagi Sudah tidak masak anak lagi. saya. Ya. Sekarang sudah tidak masak lagi, Ustaz. Kalau masaknya masih. Masih. Itu karena tangan Jadi orang karena itu kan anak beda-beda. saya yang buka kafe di depan, ini kenapa ceritanya ke sana? Nggak apa-apa lah, ya kan? Oh, iya. Kita tuh sudah lama nggak ketemu, Ustaz. Ada Oke. 10 tahun. Jadi anak saya itu lulus kuliah. Kebetulan dia sih bidangnya sebenarnya IT ya. Tapi dia kayaknya punya jiwa yang bebas. Senang F&B juga, ya kan? Nggak mau yang kerja di kantor. Saya tawarin sebetulnya. Saya titipkan ke sini atau daftar Kesini juga pernah. Nah, 1 bulan berhenti. Iya. Karena masih muda, masih Ya. pengen mencoba ini dan itu Katanya rasanya. saya pengen bebas aja, freelance gitu, sesuka dia. Ya udah, dia buka kafe di depan rumah. Acaranya habis maghrib biasanya sampai nanti malam jam 12 jam 1. Iya. Dia melayani minumannya ya. Nah untuk menu makanannya masih saya. Masih Ustaz ya tetap. Ya. Nggak bisa pindah tangan rasanya ya. Ada baca-bacaannya kayaknya kalau pegang Pernah penggorengan. saya kasih ke istri saya gitu ya. Istri saya atau anak saya juga pinter masak yang perempuan. Tapi kata pelanggannya beda rasanya. Tuh kan? Iya, karena ada doa-doanya itu. Pegang penggorengannya, waktu menggorengnya gitu. Oke, baik Ustaz. Tapi yang jelas rasanya anak-anak Ustaz sekarang sudah bisa dikatakan sudah berprogres untuk menjadi seseorang begitu ya. Allah, ya. Dan ya tentunya mereka tidak mengalami bagaimana dulu masa kecil Ustadz, telur harus dibagi berapa banyak itu. Saya Nggak masih mau ingat mereka. cerita itu. Saya masih ingat cerita Ustadz waktu masa kecil itu yang kalau kita kenang ya ada sedihnya, tapi ada juga bangganya bagaimana hal itu bisa membentuk Ustadz seperti sekarang ini tentunya jiwa berbaginya akhirnya yang menjadi semakin besar gitu. Dan itu tentu tidak dialami oleh anak-anak Ustadz, bukan? Ya. Saya selalu berprinsip dan saya sampaikan kepada mereka, cukuplah Bapak yang mengalami. Iya. Ya, cukuplah Bapak yang mengalami. Kalian jangan merasakan apa yang saya rasakan. Wow, Seperti itu. luar biasa. Tapi tetap saya ceritakan. Biar jadi pembelajaran. Biar jadi pembelajaran dalam artian sekeras itu kehidupan kita. Ya, kalau kamu memang nasibnya tidak mendapatkan itu, bersyukurlah. Tapi kalau misalnya suatu saat kamu juga mengalami seperti itu, sudah ada contohnya. Iya, harus bagaimana Harus bertahannya. bagaimana dan apa kata lagu itu selalu bahagia pada akhirnya. Ya. Jadi Semuanya optimisnya akan muncul. indah pada Nah, waktunya. semuanya akan indah pada waktunya. Itu yang harus menjadi optimis kita. Itu cerita banget, menginspirasi banget Ustaz. Sampai detik ini saya masih ingat cerita itu dan saya juga sudah pernah ceritakan ke anak saya. Oh, iya. Bagaimana Ustaz Samsi waktu itu berjuang bersama banyak saudara Iya, gitu ya. betul. Dan ada seorang ibu yang harus berpikir keras bagaimana semua anak-anaknya mendapatkan gizi yang baik Iya. meskipun itu kurang sebenarnya gitu. Tapi Makanya ya saya itu kan nggak tinggi-tinggi, begini aja. gara-gara telur yang dibagi-bagi berapa itu belum encer banget ya Ustaz, tipis gitu ya kan. Itu kalau kepala ini Badan Gizi Nasional. Tapi kan sekarang potensinya yang tinggi, Ya, alhamdulillah. terus nama Anak- baiknya juga tinggi. Anak saya bahkan semua di atas saya. Iya, semuanya tinggi. Semua tinggi. Alhamdulillah. Saya dengan istri itu kurang lebih tingginya, tapi anak saya nggak ada yang sama, semua tinggi. Perbaikan keturunan Perbaikan kalau gizi, itu. perbaikan gizi. Baik. Ustaz, kita kembali lagi nih Oh. ke apa tadi target untuk perolehan pengumpulan zakat untuk tahun ini. Ada angka 3,5 miliar rupiah. Iya. Nah, ini kan berarti ada kenaikan juga ya artinya. Iya. Sementara
kita sadari bersama sekarang semua serba dipangkas, Iya. semua jadi mahal, mencari duit tidak semudah seperti yang kemarin-kemarin gitu. Apa pertimbangannya Ustaz untuk bisa dapat angka segitu? Saya naikkan 200 sih dari yang lalu ya. 300 dulu 3,2. 3,2. Kita naikkan menjadi 3,5. Optimisme itu terbangun karena meyakini zakat itu tetap wajib. Dan saya yakin kewajiban itu akan mengalahkan Apapun itu, apapun. situasinya, Ya. kondisinya. Itu yang saya rasakan. Yang kedua tentu ada pertimbangan tingkat kesadaran masyarakat Tarakan. Saya beberapa kali bikin event ya, misalnya penggalangan dana untuk Palestina, kemudian yang beberapa musibah di daerah lain ya, Iya. sejak dari Palu, kemudian Aceh, itu tidak pernah yang namanya dapat angka sedikit ya. Kalau yang Palestina itu pasti hampir pernah sampai 0,5 miliar. 0,5 miliar. Iya. Tarakan ini. Tarakan 600 sekian kita setor ke Basnas Pusat. Kalau yang Aceh kemarin itu di atas 100. Nah, dari animo masyarakat itulah saya selalu melihatnya optimis. Infak itu kan sunnah ya. Iya. Kita bawa kotak, saya turun sendiri tuh di lampu merah. Di jalan-jalan? Ya, Ustaz turun saya sendiri turun waktu itu. sendiri. Saya bawa kotak sendiri. Ya, ini saya nggak Tarakan TV nggak ngeliput waktu itu ya. Iya, ya. Beneran Ustaz Iya. itu. Jadi saya turun sendiri, itu kan infak ya. Kadang-kadang buka kaca mobil gitu, dikasih lambai tangan saja. Saya siap menghadapi itu. Saya lewatin orang yang pakai sepeda motor, dia cuma cemberut aja gitu. Saya sudah siap hadapi. Tapi juga tidak sedikit yang Iya. buka dompet, ibu-ibu langsung buka tas, itu juga lebih banyak. Bang Samsi gitu ya, terus langsung kasih. Pak Ustadz, Pak gitu. Ustadz. Dan saya senangnya kalau kotak saya dibanding kotak-kotak yang lain, kalau kotak lain itu paling 2.000 gitu. Ya. Giliran kotak saya itu merah-merah gitu. Ya beda lah kalau selebritis ya beda dong Ustadz. Ya nggak bisa disamain. Tapi ini luar biasa. Ini waktu pengumpulan dana untuk Palestina. Iya. Oke. Itu sampai Waktu itu jadi 600 ketua kalau nggak juta. salah ya Pak Ustadz ya. Pengumpulan Iya, dana waktu itu ya. panitianya. Iya Ya, panitia. betul. Yang juga kita sempat datangkan Ustadz Abdul Samad. Iya, iya, Ya, iya. Itu kita total itu hampir 600. Hampir 600. Dan ada pesaingnya ya. Kalau tidak salah dilaksanakan oleh NU dengan forum imam, itu juga hampir sama dapatnya. Jadi saya melihat memang kesadaran sosial di Tarakan ini luar biasa. Orangnya pada dermawan. Orangnya dermawan. Itu walaupun bukan kami ya, yang saya lihat di lampu merah itu yang ada pasukan merah, Iya, iya. pasukan hitam, itu mereka dapat puluhan juta itu. Dan saya tahu karena itu disetor ke Basnas. Oh, oke. Mereka Baik, juga baik. setor ke Basnas. Jadi saya tahu dalam hati saya, segini-gini aja udah dapat banyak. Banyak, Nah, iya, iya. saya melihat itu indikasi memang warga Tarakan luar biasa. Semangat berbaginya luar biasa. Jadi memang untuk angka segitu rasanya kita tetap optimis Saya ya, optimis Basnas ya. tetap optimis. Tahun ini dapat 3,5 miliar. Yang Sesusah-susahnya mencari uang Betul. di tahun-tahun ini, tapi rasanya perolehan segitu kayaknya nggak Masih bisa. bukan mustahil begitu ya. Dan yang ketiga, pertimbangan saya adalah perekonomian. Banyak orang bilang ekonomi kita sulit, ya. Bahkan ini dengan adanya konflik Timur Tengah, Iya. orang mulai cemas gitu. Tapi saya lihat rumah makan tetap penuh. Iya ya Ustaz ya. Rumah-rumah makan tetap penuh. Itu yang banyak buka-buka tenan-tenan baru. Iya, nambah baru-baru Ramai. banyak. Iya. Banyak restoran baru buka. Tidak mungkin ya sebuah restoran, apalagi restoran besar, itu berani buka tanpa survei, Betul, tanpa betul. perhitungan, tidak mungkin. Mhm. Beda lah kalau KP-KP yang Ya, kecil-kecilan itu UMKM asal kecil buka lah ya. ya. Betul. asal buka. Tapi Kalau nggak laku bisa tutup tuh Iya. ya kan. Tapi kalau yang besar-besar Itu pasti bangunan perhitungan. permanen, Iya. kemudian luasnya luar biasa gitu. Ya juga sih. salah satunya yang baru buka apa tuh? Ini boleh nyebut? Nggak nggak? apa-apa, Nggak tahu istilah. kan. Siapa Nggak tahu apa-apa. besok dia jadi sponsor. It's okay. Mana Mega Cuan. Mega Cuan. Masya Allah itu. 24 jam. Antrinya nggak berhenti-berhenti Ya. gitu. Tapi sudah sempat ke situ? Nggak berani saya. Karena? Saya nggak bisa pedas. Oh. Dan saya pernah tanya, nggak ada yang nggak pedas katanya. Ada bisa original, tapi pedes dikit Tetap sih. pedas. Iya, tapi dikit aja. Tapi sudah nggak bisa ya? Nggak bisa juga saya. Oh ya sudah. Jadi kalau mau kasih saya mie gacuan nggak usah, mentahnya aja pasti. Kayaknya kita deh yang harus gitu ngomongnya. Jadi itu keyakinan saya. Iya. Nggak ada saya lihat restoran yang buka itu sepi, nggak ada. Iya benar. Sampai sekafe-kafe yang kecil pun
Ada Iya, pelanggan. betul. Jadi kalau dibilang tingkat perekonomian kita sedang sulit, Nggak bilang, juga ya, juga. meragukan rasanya Nggak gitu ya. Tapi memang sih kalau kita lihat, tapi kan semua komoditas kan mahal, Ustaz Ya, ya. Harganya itu mulai aja. naik, perangkat naik, tapi tetap juga dibeli ya. Dibeli. Eh, Saya lihat itu dealer-dealer berbagai macam merek mobil selalu datang yang baru-baru, Oke. menjanjikan mobil-mobil terbaik mereka. Iya, iya, Nggak mungkin kan orang datangkan mobil ke sini kalau nggak laku. betul, betul. Dulu Nah, saya dari rumah, kalau mau ke bandara lah katakan gitu ya, saya bisa berleha-leha aja, nanti 15 menit nyampe gitu. Dari Skip tuh Iya, ya, 15 menit nyampe. Sekarang nggak bisa. macet tuh, Begitu Ustaz. penuhnya mobil di Tarakan. Iya, iya, iya. Saya bingung nih, ini katanya ekonomi Nah, sulit. tapi kok banyak mobil, Banyak ya? mobil. Orang kaya banyak bermunculan, ya kan? Wow. Itu dia. Jadi optimis kita seperti itu. Jadi saya yakin kalau itu aja bisa, kenapa Jakarta tidak bisa? Oke, good. Dan gini Ustaz, apakah ini juga diikuti dengan mulai turunnya para duafa? Dengan begitu banyaknya sekarang ekonomi masyarakat yang meningkat, katakanlah begitu, apakah jumlah duafanya menurun atau Ya. standar saja atau semakin meningkat? Memang fenomenanya untuk kota transit, ya Tarakan ini kota transit. Jadi kalau ada orang miskin, itu tidak miskin permanen. Ada orang miskin mustahik Iya. yang sudah kita bantu, walaupun dia tidak survive menjadi orang yang mampu, paling tidak dia bisa berdaya. Oke. Tidak sampai mengemis lah, katakan begitu. Mhm. Tidak sampai tidak makan. Iya. Anaknya tidak sampai tidak sekolah. Mhm. Paling tidak seperti itu. Tapi ketika yang satu ini sudah bisa kita lepas, dia akan muncul yang lain. Itu konsekuensi kota transit. Mhm. Jadi tidak ada kemiskinan yang permanen. Oke. Artinya Jumlahnya boleh 10.000 sama, Mhm. tapi orangnya sudah beda-beda. berganti-ganti. Oke, oke, Nah, oke. itu dia. Apalagi kita Basnas ini kan menganut sistem apa istilahnya general gitu. Mhm. Kami tidak boleh ada orang gitu kesusahan, kesulitan, dapat musibah, terus periksa dulu KTP-nya. Iya, iya. Ini bukan orang Tarakan, udah tinggalin aja. Itu nggak bisa. Oke. Faktor kemanusiaan tidak membedakan dia penduduk dari mana, Mhm. bahkan tidak membedakan agama. Lintas agama Lintas juga ya. agama tetap kita layani, ya. Walaupun kita ada etikanya. Ya, tetap ada ya. Kami bangun komunikasi dengan pastor, Mhm. dengan pendeta. Kebetulan saya sekretaris di FKUB. FKUB, betul. Kita udah bangun komunikasi. Pak Pastor, Pak Pendeta, mohon maaf jika kami harus membantu jemaat Bapak. Mhm. Gitu kan. Oh, nggak apa-apa, kita udah sama-sama tahu. Nah, begitu. Jadi Luar tidak biasa. ada kecurigaan. Ya, Ini dikhawatirkan misi- ada ketersinggungan Iya, atau apapun sudah itu. kita bangun komunikasi itu ya. Luar Kita biasa. Baik, baik. Baik, Ustaz, ini juga artinya bahwa permasalahan atau problematika kaum duafa ini atau kaum miskin dalam tanda Iya. kutip juga pastinya berubah-berubah, Betul. dinamis begitu. Iya. Nah, yang paling banyak ini yang memang mereka dari pendatang terus tidak bisa survive di Tarakan ini, atau ada permasalahan atau problematika lainnya? Kalau problematika yang permanen, yang Mhm. tetap, itu biasanya ya faktor usia. Oke. Itu yang paling dominan. Memang sudah tidak bisa dibantu. Tidak bisa produktif Sudah lagi nggak mungkin bekerja. sudah. Mhm. Udah stroke, Iya. udah. Makanya kami sekarang Basnas punya namanya panti duafa. Mhm. Kami tidak sebut panti lansia atau panti yatim piatu, enggak. Iya. Panti duafa. Kenapa? Panti ini menampung segala persoalan sosial. Mhm. Di dalamnya itu ada anak yatim. Kami pernah dapat satu keluarga dengan 9 anak, ibunya meninggal, bapaknya ya maaf masuk lapas. Oke. Yang 9 itu begini umurnya itu. Tahun kecil-kecil. dia. Alhamdulillah 2 sudah bisa mandiri, jadi 7 yang masih kami tanggung. Kami masukkan ke dalam panti dan tidak satu pun yang tidak sekolah. Kami tanggung semua sekolah. Ya. Yang paling besar itu kalau tidak salah sempat putus sekolah, jadi kita harus masukkan ke apa itu namanya kelompok belajar dia. Oke, Ya. playgroup ya. Ya kita masukkan ke situ. Selebihnya SMP, SD apa semua kita sekolahkan. Itu sudah berapa lama, Ustaz? Udah mencapai 4 tahun. Sudah 4 tahun. Iya. Saya ingatnya itu ada yang sudah dari kelas SD, itu sekarang sudah SMP. Ada kakaknya sudah bisa mandiri, kita kasih pekerjaan. Ya kita titiplah di mana di toko atau Iya. apa gitu ya. Mhm. Itu Ustaz sendiri pasti.
yang datang ya kan sebagai selebritis di Ya. Kota Tarakan gitu ya. Alhamdulillah masih Tinggal dipercaya. ketok pintu, assalamualaikum, saya ada ini anak ini, boleh nggak saya titip gitu? Gampang banget rasanya kalau Ustadz Samsi ya. Apalagi kalau dititip cewek gitu. Baik. Seperti itu. Jadi untuk yang paling dominan seperti itu aja. Banyak Mhm. hal-hal sosial yang sifatnya memang sudah tidak bisa dibantu. Mhm. Tapi yang paling menarik adalah dua apa yang memang masih bisa survive. Kami punya namanya PUMM, Iya. pinjaman usaha modal mustahik. Mhm. Tetap kami kasih sebut pinjaman. Mhm. Ini juga untuk mental masyarakat. Iya, supaya jangan begini Ya, aja gitu ya. Jadi kita kasih uang supaya mereka tetap berdaya. Walaupun ya ini terpaksa saya sebut di sini ya. Mhm. Sebetulnya nggak kembali nggak apa-apa gitu. Mhm. Waduh, nanti banyak yang pinjam Ustaz. Ya, kan dia nggak nonton nih. Saya yang datang, saya. Tapi untuk mendidik mereka tetap kita tuntut mengembalikan. Mhm. Walaupun Mhm. dengan pola yang sangat sederhana lah. Iya, Bayangin kalau semurah-murahnya semurah-murahnya. cicilannya ya. Mhm. itu pun kalau dia tidak bisa, persyaratannya gampang. Yang penting Bapak datang aja ketemu saya. Mhm. Ngobrol gitu. Apa Ngobrol. permasalahannya? Padahal ini cuma formalitas doang Ya. gitu ya. Seperti itu. oke, Jadi oke. itu yang masih kita bisa berdayakan. Mhm. Nah, ini segmen yang ini memang kita usahakan lebih banyak. Jadi Baik. kalau kita punya zakat itu khusus untuk itu 25%. Mhm. 25% yang sifatnya pemberdayaan. Yang Baik. 75% itu untuk konsumsi. Untuk konsumsi. Ya. Ya. Baik, saya tadi kan menyinggung masalah panti duafa nih. Nah kan kita nih lagi progres pembangunan. Sampai di mana, Ustaz? Yang Kalau- Juwata ya kalau nggak salah. Yang di Juwata Permai, Iya. ya. Kalau pembangunannya sudah selesai. Sudah selesai ya. Ya, kita hanya ini aja kok apa namanya renovasi aja. Oh, Karena renovasi itu bangunan saja. tua ya, Mhm. bangunan tua. Tapi masih lebih tua gedung gadis ini. Iya, pastinya gitu ya. Tapi itu sudah renovasi berapa kali sudah, Ustaz? Saya nggak tahu kalau sebelumnya ya. Mhm. Kalau dari kami sudah 2 kali. Sudah 2 kali Dua ya. kali karena bocor gitu Mhm. ya. Kita kalau bocor itu kan kasihan juga ya. Iya. Ini orang duafa Mhm. kita ambil dari tempat kumuh. Iya. Kalau kita bawa ke tempat kumuh lagi, Iya, sama aja gitu ya, nggak ada perasaan nyaman dong. Artinya gini Ustaz, ini kita gambarkan dulu ke Ya. pemirsa, bagaimana sih panti duafa ini? Apakah kamar-kamar atau Ya. lorong atau seperti apa sih di Ya. dalamnya? jadi satu panti itu isinya ada 16 kamar. 16 kamar. 16 oke. kamar. 8 sebelah sini, 8 sebelah sana. Mhm. Satu kamar mandi Di dalam, di dalamnya. udah kayak Jadi, kamar kos, Ya, hotel kayak gitu. kamar ya. kos. Jadi mereka nggak ada tuh yang kayak di asrama gitu, Mhm. antri mau mandi. Nggak Iya, ada. iya, iya. Satu kamar itu bisa diisi 2 atau 3 orang. Kalau dia satu keluarga, Mhm. itu kamar mandi sendiri. Oke. Kamar mandi sendiri. Mhm. Ya cuma kami belum bisa ber-AC, kita masih kipas angin. Mhm. Ya. Itu aja sudah luar Ya, biasa kemudian rasanya. Ya. makan kita tanggung Mhm. semua. Nah, jadi inilah basic penampungan kami. Baik, baik. Ya, Udah kayak shelter deh ya, gitu ya, modelnya shelter seperti itu. shelter. Dan insya Allah ya kami juga membantu dinas sosial. Mhm, betul. Bisa Jadi, juga ditaruh di jadi situ ya. Di situ bisa. Mhm. Yang terbesar kemarin ketika kasus temuan Polres Tarakan, Mhm. ada 2 sepit kalau nggak salah, 2 sepit yang rencana mau dibawa ke perbatasan Mhm. TKI ilegal itu ketangkap di Beringin. Oke. Ya itu sekitar 30-an orang Mhm. Dan ditempatkan di panti duafa. ditempatkan di panti bas. Jadi Polres pun mengatakan, waduh ini kalau nggak ada ini kami bingung juga nih. Mhm. Proses penyidikan jalan, ini orang mau ditaruh di mana? Iya, ini manusia loh, Manusia. ya kan? Nggak bisa aja main geletak gitu Nggak aja bisa. gitu. Masukkan ke sel bukan pada tempat. Iya betul. Nah, setelah misalnya katakanlah kata Pak Kapolres ya waktu itu yang langsung datang, Pak Kapolres, Pak Dandim waktu itu datang semua. Kalaupun kami punya, taruhlah di barak mana gitu kan, makannya gimana? Iya, betul. 30 orang tuh harus makan. Betul. Alhamdulillah saya bilang kasih masuk ke Basnas, kami akan jamin. Wow. Ya, kalau Pak Kapolres mau bantu-bantu beras, ya silakan. Monggo aja ya. Tapi tetap tanggung jawab kami, mereka di sini tertampung dan makan rutin pagi, siang, malam. Kalau tidak salah sempat menjelang 1 bulan ya, hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan Iya. di situ. Dan itu dijamin makan Dijamin. 3 kali sehari dan Ada yang sebagainya. bahkan nggak mau pulang. Dan. Wah, ini susah juga kalau nggak mau Nah, pulang itu iya. gimana dong? Karena dari kepolisian kan itu dikembalikan Iya, iya. ke daerah asal. Mhm. Ada juga yang bilang beberapa keluarga itu, Pak kami pulang juga di sana nggak ada apa-apa katanya. Nggak bisa cari duit Ya, juga. bolehkah kami tetap di sini? Terus gimana dong?
Kami kasih solusi, Bapak harus cari kerja. Di sini hanya sementara. Ketika Bapak sudah dapat pekerjaan, ya mohon maaf, Harus keluar harus dari keluar. situ. Karena ini kan dipakai yang lain lagi. Betul, betul. Ya, nah, mereka biasanya gitu. Ya, enggak sampai sebulan, Pak, kami mohon pamit, sudah dapat pekerjaan, sudah bisa sewa rumah. Mereka lapor. Lapor pasti. Lapor. Mereka merasa dimanusiakan kan. Mereka nggak bayangkan itu. Pak, mungkin kalau kami ini tertangkap di perbatasan, saya nggak tahu nasib kami gimana. Iya, kan. akan lebih sengsara tentunya Iya. pastinya. Di sini saya tidak menyangka, walaupun di proses polisi kami dinyatakan bersalah, tapi kami dianggap kayak manusia di sini. Ya, memang sudah Dilayani, selayaknya harus di begitu kan, tempat Ustaz. tidur baik-baik. Nggak ada tuh yang antri tempat tidur katanya. Yang satu keluarga kan ada tuh, bapak, ibu, anaknya 2, Iya, satu kamar dia. luar biasa. Jadi kemarin apa namanya renovasi-renovasi Udah kecil-kecil selesai. aja Udah ya. kecil-kecil aja. Tidak ada bangunan-bangunan baru mungkin. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Baik. Baik, saat kita kembali ke zakat nih, kita kan punya juga UPZ. Ini ada Siap. pengeluaran zakat kan ada UPZ. Perannya Iya. seperti apa, Ustaz? Jadi UPZ ini sering juga disalahpahamin oleh masyarakat ya, terutama oleh UPZ itu sendiri. Karena UPZ itu kan unit pengumpulan zakat, ya. Dia tangan kanannya Basnas. Betul. Kan Basnas ini nggak mungkin lah bisa sampai ke Pelosok-pelosok. Nah, jadi Basnas kecilnya itu namanya UPZ. UPZ, betul. Kesan UPZ ini kan seolah-olah kami ini kan cuma dimanfaatkan aja, ngumpulin zakat gitu. Yang punya namanya Basnas gitu. Waduh, kalau soal punya nama nggak usah dikasih nama lah. Nggak usah saya yang ngomong, orang akan menilai sendiri Iya. gitu, Ustaz. Jadi UPZ ini yang sering tidak dipahami adalah dia memang pengumpul zakat. Iya. Tapi pada kondisi tertentu dia bisa didelegasikan oleh Basnas untuk mengelola zakat. Iya, betul. Kebetulan saja Tarakan ini kan kecil. Ya, saya bisa lah bawa beras sampai ke ujung dua laut, masih sanggup. Betul. Tapi kasus-kasus UPZ di Nunukan misalnya, itu nggak mungkin Basnas. Betul, jauh banget. Nunukan itu pernah suatu kejadian pengurus Basnasnya mobilnya terbalik di Sebatik, bawa beras, bawa apa, gitu. Nah, maka konsepnya adalah UPZ itu dikasih kewenangan, Bapak kumpulkan dan Bapak bagi. Kami tunggu laporannya. Tidak perlu Nggak usah bawa setorkan sana dulu. bawa sini, nggak usah. Karena UPZ yang tahu mustahiknya, dia yang tahu kondisinya, jalannya pun dia tahu. Ini mesti jalan malam atau jalan siang, dia udah tahu. Nah, kita Basnas yang nggak tahu apa-apa, terbalik mobilnya. Resikonya ngeri ya, berbahaya, nyawa loh. Ya. Jadi sebetulnya fungsi UPZ sejauh itu. Iya. Dan perannya juga cukup penting loh. Sangat penting gitu. Karena di pelosok-pelosok itu tadi yang belum tentu bisa disentuh Basnas. Jadi sering kadang-kadang ada UPZ yang salah paham. Oh udah kami nggak mau gabung sama Basnas, gitu ya. Kami berdiri sendiri aja. Oke, nggak masalah, nggak ada paksaan. Iya. Tapi ingat, kalau misalnya Basnas ini dalam tanda petik dendam gitu ya. Iya. Untungnya nggak punya rasa dendam. Nggak punya Orangnya rasa- baik-baik semua. Contoh ya, ada orang sakit, ya, oh sudah parah sekali, nggak bisa apa-apa. Kita tanya, Ibu alamatnya di mana? Saya alamatnya di sini. Itu kan dekat sama masjid itu. Betul Pak, belakang masjid itu. Ibu minta aja ke masjid situ. Iya. Oh dia kelola zakat sendiri kok. Iya ya. Ya, Bisa juga begitu. bisa begitu, tapi kami tidak pernah begitu. Enggak lah. Kalau Ya, kayak gitu-gitu. di mana Ibu tinggal di sini? Ada masjid itu, betul Pak, ada masjid. Ibu dapat zakat dari sana? Enggak. Udah nggak apa-apa. Kayaknya ya mungkin Ini gini ya. perlu Ustaz. dibangun pemahaman Betul, itu. harusnya tidak ada frame berpikir yang seperti Iya. itu gitu. Jadi jangan sampai ini namanya kita ini kegiatan kemanusiaan, membantu sesama, rasanya mau cari pamor dan nama itu harusnya Nggak sudah usah. disingkirkan begitu ya Ustaz ya. Tapi yang jelas mungkin begini Ustaz, ya kita jangan sampai suudzon lah ya. Artinya mungkin mereka juga butuh eksistensi tentunya, Iya. ya kan, sebagai UPZ ternyata mengumpulkan sebanyak ini, Iya. bisa membantu segini banyak Iya. orang gitu, dan bagaimana mereka berpikir, wah nanti Basnas yang dapat namanya, tapi sebenarnya kalau Basnas kan cuma pengen nilai atau total nilainya saja kan, yang itu akan jadi data untuk kemudian diungkapkan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel tentunya, begitu kan Ustaz? Untuk itu kan kami sudah berikan porsinya masing-masing. Iya. Pertama, dari sisi kelembagaan kita SK-kan, bukan ilegal. Loh. Iya. Bahkan kalau kita mau fair, Resmi ya. iya,
kalau mau fair, itu masjid-masjid yang mengelola zakat tanpa SK, itu kalau masyarakat kritis sebetulnya, Iya. laporin ke polisi, Bisa kena. kena sanksi, pidana, 5 tahun penjara. Oke. Artinya sudah ada, Sudah ada aturannya, undang-undangnya. ada Iya. undangannya. Cuma kan nggak ada lah masyarakat yang mau begitu Iya. mungkin ya cuek-cuek aja. What for juga karena Iya. ini kan dana masyarakat Jadi untuk untuk sesama. legitimasinya udah kami kasih surat keputusan untuk sebagai UPJ. Yang kedua, dia juga seperti kantor, Iya. ada papan namanya, Mhm. ya ada papan namanya. Kemudian juga haknya sebagai UPJ kita berikan Iya, penuh ya. penuh 12,5%. Mhm. Mhm. Jadi kalau dia mau dapat banyak ya banyak silakan, Iya. haknya juga akan banyak. Mhm. Nah yang terakhir kita berikan reward. Setiap tahun itu langsung diserahkan oleh wali kota. Kemarin acaranya di SD Kampung Bugis Iya. ya. Mulai dari masjid, mulai dari sekolah-sekolah, instansi yang sebagai UPJ Mhm. itu berprestasi, Iya. itu dapat reward. Berprestasi dalam UPZ apa? Pengumpulan dana Pengumpulan, ya. terbanyak ya. Oke. Pengumpulan yang terbanyak. Mhm. Jadi misalnya kalau kayak dinas itu kan ada dinas pendidikan, Ya. dinas pariwisata, itu kan pengumpul-pengumpul dinas yang terbaik. Oke. Kalau masjid banyak saya lihat ya, ada Masjid Al Muharram Ladang, Mhm. Pamusian, itu kita hargai. Ya, jadi enggak juga kita dibilang mau ngambil keuntungan saya enggak. Ya, tetap kita berikan reward. Iya, iya, iya. Artinya memang ya ini harusnya UPZ dan Basnas ada apa namanya sinergitas Saling begitu. memahami. Saling memahami itu yang paling penting dan paling perlu supaya ini kan kembalinya juga dan ini ke masyarakat kita masyarakat. kan, ke saudara-saudara kita Iya. juga gitu. Jadi entah itu UPZ dari manapun dikelola sendiri kah atau Basnas yang menjembatani sama saja Iya, semuanya gitu. Ini kan untuk Sampai saya pada tingkatan kalau misalnya masyarakat nih ya tidak percaya atau belum percaya kepada Basnas, perlakukanlah seperti misalnya DPR, Iya. anggota DPR, diperiksa harta kekayaannya Iya. sebelum menjabat dan tapi harus saya, di zaman saya sekarang takut, tuh, Sat. saya takut setelah menjabat kayaknya tambah miskin. Bukan tambah kaya ya, bukan asetnya tambah banyak, tapi tambah berkurang ya. Ya, dan jujur aja, kalau saya lagi jalan gitu ya, atau makan di rumah, itu karena sudah brandnya tuh sudah Basnas gitu ya. Ya udah urusan Basnas pun di rumah. Pak Ustadz gitu, anak saya ini nggak Pak Ustadz belum beli punya beras apa segala itu di rumah pun berurusan. Ya Allah. Sehingga kadang-kadang istri saya ya kasihan juga, Pak maaf Pak urusannya di kantor. Iya, iya, harusnya begitu ya. Bapaknya di kantor. Nah sehingga saya itu selalu pulang itu rata-rata kalau bukan menjelang maghrib, setelah maghrib. Mengantisipasi yang begini. Jam kerja saya sebetulnya kan jam 4. Iya, iya. Jam 4 teman-teman saya suruh pulang. Nah saya dengan beberapa teman biasanya terutama bagian keuangan Iya. dia belum pulang. Kenapa? Saya biasa pulang dulu ya jam 4 pulang sampai rumah. Orang datang ke rumah. Pak, tadi saya ke kantor katanya Bapak sudah pulang, jadi saya ke sini. Jadi saya pikir-pikir bagus saya di kantor aja dari Iya, tadi. karena urusan-urusan kantor harusnya Juga di diselesaikan rumah di juga kantor. kan. Nah, Iya. akhirnya saya ke kantor sampai jam 6 paling cepat biasanya. Saya rasa sudah cukup, kantor saya tutup apa, ya saya pulang. Itu pun nanti kadang-kadang malam, Pak Ustadz, nanti malam saya habis maghrib mau ke rumah silaturahmi. Nah saya ini kalau sudah diajak silaturahmi itu senang. Ternyata silaturahmi itu pembukanya saja. Mukadimah ya, di awal saja ya. Tapi ternyata belakang-belakangnya ada sesuatu gitu ya. Jadi Pak Ustadz, Bagus juga itu. selain silaturahmi, Oh, ini anak saya mau sekolah. sambil gosok-gosok gini ya. Tapi ya bagaimanapun tetap dilayani kan, Udah Ustaz? tetap saya layani. Tetap dilayani ya. Karena saya sudah menyatakan tadi, saya Iya. wakafkan diri saya untuk kaum duafa. Wow, itu yang tetap dipegang Iya. sampai detik ini. Dan saya tidak pernah yang namanya mematikan handphone, ya. mau tidur sekalipun. Mhm, Jam 12 malam, jam 1 malam, mhm. ada yang Itu tetap telepon. aja banyak saja yang Iya. WA, yang Karena nomor telepon. saya memang yang dipublish kan. Iya, iya, betul, betul. Mulai dari di baleho sampai di pagar Iya, kantor, mhm. gitu. Semuanya Iya. ada ya nomornya. Jadi kalau yang namanya apa yang suka masuk-masuk tuh ya telepon-telepon mama minta pulsa. Juga masuk juga di situ ya. Menawarkan ini asuransi Pak Ustaz gitu, Iya. kalau berkenan gitu. Iya. Apa boleh buat Kak? Karena saya nggak bisa matikan. Iya, iya. Ya pernah jam 12 malam saya ingat itu seorang ibu ya, Mhm. ibu-ibu nelpon, Pak Ustadz, gitu tolong Pak Ustadz, sudah nggak tahan lagi saya Pak Ustadz, aduh. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Saya sudah mau melahirkan ini Pak katanya. Lah suami ibu mana ya?
Ada suami saya Pak, tapi nggak bisa bantu. Oh kenapa? Suami saya stroke katanya. Jadi tolong Pak Ustadz, saya mau melahirkan. Saya ini kan bayangin saya lagi tidur ya, di tempat tidur. Samping saya kan istri saya. Iya. Ini perempuan Mana lagi yang nelpon malam-malam gitu. udah Ya nelpon juga sih. malam-malam mau melahirkan. Melahirkan Ya, lagi. aduh. Semakin kental kecurigaan gitu. Tapi enggak lah. Jadi sambil saya tidak telepon, percaya. sambil saya nerima telepon, sambil melirik-lirik juga sebelah. Oh masih tidur nyenyak. Tapi saya yakin ibu paham lah, ya udah kan. kebal ya, udah Sudah paham. kebal dengan hal Karena yang sudah seperti sering orang ke rumah juga. Ya, tapi ngeri juga Ustaz kalau ada hal yang seperti itu yang urgent banget seperti itu. Dan kami atasi. Saya punya teman-teman juga on time. Oh, Jadi alhamdulillah. begitu saya dapat terima, ibu alamatnya di mana? Waktu itu di belakang Bumik ya, Persemayan ya. Iya. Pak saya di belakang Bumik ini. Udah ibu tunggu sebentar. Mm-mm. Saya telepon teman, angkat telepon alhamdulillah walaupun malam, tolong ambulan jalan ke belakang Bumik, ibu nama ini RT. Kita udah punya ambulan belum? Udah punya ambulan. Sudah punya, alhamdulillah. Yang ambulan. Waktu itu dibawa lewat ambulan, saya dengar melahirkan di Puskesmas Sebengkok. Alhamdulillah. Ada yang minta kasih nama Pak, kasih nama anak saya. Saya kasih nama Ahmad Muzaki. Wah, ya, ada tetap ya, ada Ya. nempel-nempel dikit lah ya. Ya lah ibunya mustahil. Iya. Tapi Mudah-mudahan anaknya harusnya anaknya jadi Muzaki. Saya kasih nama Amin ya rabbal alamin. Bisa aja orang satu ini gitu. Tapi saya yakin dan percaya sebenarnya Ustadz tuh di balik semua kendala, permasalahan, problematika yang selalu bermacam-macam. Iya. Permasalahan orang itu kan bermacam-macam. Ustadz kayaknya tuh apa ya? Passion gitu untuk ngurusin orang-orang itu gitu, cinta Ada dengan ayatnya hal-hal itu. seperti itu. Itu ada Ada ayatnya? Ada ayatnya. Quran surah Yunus ayat 58. Apa ya? Kul bifadillahi wa rahmatihi fabijalika falyasrafu. Karena anugerah Allah lah dan karena rahmatnya maka gembiralah. Jadi saya merasa saya dapat tugas, dapat pekerjaan, dipercaya, diberi amanah. Itu buat saya adalah anugerah. Dan menggembirakan. Dan makanya perintah Allah kalau kita sudah dapat anugerah, fasrofu, falyasrofu, gembiralah. Nah, saya menjalani kehidupan ini dengan bergembira. Artinya Seberat apapun saya coba bawa gembira. bahasa kekiniannya adalah mencintai profesi. Ya bahasa gaulnya enjoy aja. Enjoy aja. Ya, bawa enjoy aja. Apa kalau itu bawa apa tuh yang suka di YouTube gitu. Ya banyak Ustaz, sekarang ini udah mulai muncul kata-kata gaul nih, bukan kayak zaman kita dulu. Bawa enak aja gitu. Ya pokoknya ada Wallace lah, ada itu pokoknya macam-macam. Apa bikin romantis Bikin aja. romantis Macam-macam aja, juga. Saya ikutin macam-macam. memang begitu. Iya ya. Makanya Ustaz nggak tua-tua kayaknya, awet Tua muda. saya sudah pensiun. Tapi kan tampilannya masih seperti ini, di mana saya sudah berubah begini, Ya. Ustadz masih tetap begini karena tadi itu kali ya, selalu seneng, Ya. selalu rileks, selalu gembira. Ini kan juga membawa perubahan sebenarnya gitu ya. Mungkin orang kira saya sudah tidak punya kesempatan untuk bercanda dengan keluarga. Iya. Masih sempat ya. Cuma saya memang tidak punya yang namanya hari Minggu. Iya. Saya nggak pernah bedakan Minggu, Senin, Selasa nggak pernah. Kapan saya ada kelonggaran, ayo Umi bawa, saya nggak punya anak kecil-kecil, udah nggak punya kan, cucu aja, ayo Umi bawa cucu kita kemana, ke amal dulu. Masih saya punya waktu. Masih ada waktu Ya. untuk bisa bersenda gurau dengan Cuma nggak kayak orang kan, orang Minggu gitu, oh besok hari Minggu rencana kemana, saya nggak punya itu. Tiba-tiba aja udah datang Tiba-tiba gitu aja, ya. nih sore ini kayaknya kosong nih, Mhm. ya ayo kita relax dulu lah di amal atau di mana gitu. Iya, justru memanfaatkan kalau ada waktu senggang Iya. gitu ya. Takutnya nanti pada protes lagi Dan itu pun cucu-cucu. kadang-kadang sambil kita rekreasi gitu kan, di amal bawa cucu, itu kan handphone berbunyi. Tetap juga kerjaan ujung-ujungnya. Ini kayaknya kita nggak bisa sampai sore. Kenapa? Harus pulang kayaknya. Selalu katanya, kata umumnya selalu Ya. saja gitu. Ayolah sudah katanya pulang. Baik. Baik Ustadz, waduh luar biasa. Pokoknya kalau ketemu Ustadz tuh ngobrolnya ngalor ngidul, tapi selalu ada sesuatu yang punya nilai gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti juga saya bisa. pengen berbagi itu saja. Iya. Apa yang saya punya. Intinya paling tidak apa yang sudah kita perbincangkan ini ada sesuatu yang baik, yang manfaat, yang bisa diterima oleh para pemirsa Yang kita. nggak baik jangan dicontoh. Nah itu tadi. Iya. Tapi kayaknya nggak ada yang tidak baik yang mana ya tadi Ustadz? Bagian mana tuh ya?
Nanti kita potong saja lah itu kalau ada. Diedit, diedit. Iya. Tapi rasanya semuanya juga serba daging dan semuanya serba menginspirasi. Ya, saya Baik, tidak bisa menutup diri lah ya. Iya. Ada juga sisi-sisi kelemahannya. pasti. Tidak ada yang sempurna, Ustadz, Di di dunia ini. kantor gitu ya, Mhm. saya minta maaf dengan karyawan saya, bukan nanti lebaran gitu Iya. enggak. Hampir setiap, kita kan ada coffee morning ya, Mhm. 1 bulan itu 2 kali Iya. coffee morning dengan staff. Setiap kali bertemu saya selalu tidak lupa itu, tolong maafkan saya kalau saya dalam memimpin misalnya ada hal-hal yang, karena saya yakin pasti ada Ada luput ya, ya hilang. dalam kondisi misalnya gini aja, kebakaran besar gitu. Waktu di Juwata Laut Iya. saya ingat, kebakaran besar itu kan kita panik juga ya. Kami ini bukan BPBD, Iya. tapi kami punya tanggung jawab. Mhm. Nah, di situ kadang-kadang saya harus memimpin tim Mhm. dengan keras. Betul, ya. tegas, keras, Ya. Nah, di situ kadang-kadang ya bisa saja keluar kata-kata, muncul ya. keluar sikap. Nah, Mhm. itu yang saya kadang-kadang harus minta maaf. Mhm. Tapi saya pola kepemimpinan yang memang bukan egaliter. Saya membangun kepemimpinan di kantor itu kekeluargaan. Saya marah karena saya anggap kamu keluarga saya. Ya. Berarti Nah, ada kedekatan. iya, pada saatnya saya memang minta maaf. Nggak peduli dengan cleaning service sekalipun, Mhm. saya minta maaf. Mhm. Seperti itu. Kita nggak tahu Ustadz, kalau tiba-tiba ya besok atau detik ini Iya. ternyata kita tidak sempat meminta Iya, maaf, itu jadi ganjalan Iya. kita nanti di hari. seperti itu. Mhm. Ya, cuma memang yang begitu-begitu kadang-kadang luput dari ini kita. Betul, Ya. betul. Sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna, ya semuanya juga pasti tidak luput dari kesalahan Iya. ya Ustadz ya. Baik, Ustadz, ini karena kita kan juga di Ramadan ya. Nah, Ustadz ini kan juga masih juga memberikan Saya kira mau tutup sudah tadi aja. belum dong. Ini masih kita ini sudah tidak ketemu 10 tahun Ustadz. Jadi saya memanfaatkan hari ini. Kalau yang dulu kan enak. Sambil podcast di depan ada. Ya, airnya kan. betul. Ini agak-agak seret ya. Seret, Tapi ya. mudah-mudahan itu nanti akan digantikan, Amin, Ustadz. amin, Amin, insya Allah. amin. Baik, kasih dikit dong, Ustadz, kata-kata atau juga pesan-pesan yang biasa Ustadz sampaikan pada saat tausiah di Ramadan ini. Apa yang harus dibangun, apa yang harus disiapkan oleh saudara-saudara kita sesama Muslim, gitu. Silakan, Ustadz mau menyampaikan apa? Iya, saya pengen prinsip hidup saya tadi, bergembira itu kan sebetulnya resep dari Rasulullah. Ya, bahkan perintah Al-Quran, Yunus ayat 58, bergembiralah. Nah, kita menyambut Ramadan ini juga begitu, bergembira. Jangan keluh kesah, terawih lagi, 23 lagi, lamanya imamnya. Jangan keluh kesah, bawa enak aja. Ya, bawa enak aja. Catatannya, kita bisa bergembira. Tapi kaum duafa itu gimana ya? Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa bergembira. Saya barusan kemarin ke Jalan Gajah Mada ya. Di depan Guser itu saya ketemu, mungkin yang lain pada lihat itu, ya ibu-ibu gendong anaknya itu bawa karung. Saya tiap hari udah lihat itu. Saya pernah tegur dia, Bu, kalau di luar bulan Ramadan, iyalah ibu begini oke lah. Apa iya ibu di bulan Ramadan juga begini? Kan lebih lagi Pak katanya. Saya mau makan sahur juga, saya mau buka puasa juga. Kalau saya nggak punya beras bagaimana? Dia ngomong gitu. Jadi kadang-kadang saya ceramah itu ya. Bergembiralah menyambut Ramadan. Semangat kita di atas panggungnya. Gembiralah menyambut Ramadan. Ingat, kita gembira, tapi ada saudara kita yang tidak bisa gembira. Nah, itulah yang uang di kantong kita keluarkan. Ya seperti itu. Saya waktu itu saya ingat karena dekat sama toko ya. Sudah ibu tunggu sebentar ya. Ibu tunggu sebentar. Saya pergi nyebrang. Saya ambilkan beras 5 kilo. Saya beli, ibu bawa pulang. Ya seperti itu. Jadi kadang-kadang saya malu gitu di atas mimbar lagi ceramah berapi-api, bergembira Ramadan, menyambut Ramadan, surga segala macam. Ada saudara kita juga pengen masuk surga, takut juga dia dengan neraka. Tapi gimana ya dia mau gembira? Anaknya belum makan, susunya nggak ada, gitu kan? Apalagi nanti kalau sudah dekat Lebaran, Akan semakin banyak beban. akan semakin beban dia. Itu waktu yang tertangkap di toko di Lingkas Ujung itu tahun berapa ya? Sekitar 2012 atau 2014 saya lupa. Itu kan ditangkap security. Karena terpaksa mencuri.
Memang nasib baik, saya nggak tahu juga ya. Mungkin memang Allah yang hadirkan saya di situ. Saya lihat gitu kan. Kenapa Pak? Security-nya agak marah-marah. Kenapa Pak? Ini ibu katanya mencuri pakaian. Iya Bu, betul Bu. Iya Pak. Mana bajunya? Ya kasih keluarlah baju anak-anak. Baju anak-anak. Anak-anak. Kenapa Bu ibu mencuri? Dengan menangis dia bilang, Pak, saya nggak tahan. Tiap hari anak saya ini selalu bilang, Ma, bajuku mana Ma? Bajuku mana? Teman-teman sudah punya baju semua. Saya nggak mau beli pakai apa Pak? Ya udahlah, saya terpaksa mencuri. Saya bilang, Pak security, coba dihitung di kasir berapa Pak? Kan saya pas belanja di situ juga. Nah, sudah sekalian gabung sama nota saya. Udah ibu bawa ini pulang, tapi jangan mencuri lagi. Ya, datang ke Basnas. Ya, saya selalu sebut datang ke Basnas. Kalaupun kami tidak bisa bantu saat itu, pasti kami akan carikan solusi. Basnas itu kan tidak juga banyak uangnya ya. 8 miliar itu jangan dibilang besar. 8 miliar itu nggak ada apa-apanya. Masih banyak mustahik, permohonan yang kami tolak itu masih banyak. Karena keterbatasan anggaran. Ya, seperti itu. Masih banyak orang miskin yang bisa kita bantu. Itu dia. Baik. Jadi artinya ya susah ya, artinya kalau kita bergembira, tapi mari kita gembirakan juga kaum duafa. Nah, itu dia. Itu highlight. Statement sudah. Ya, selesai betul. sudah. Tapi Ustaz gini ya, itu karena tadi kemelekatan ya. Artinya kita bicara personal Ustadz Samsi bahwa di luar dan di dalam Basnas itu sudah melekat begitu. Jadi artinya orang-orang banyak yang artinya minta bantuan langsung begitu meskipun lagi nggak kerja dan lain sebagainya. Tapi juga kadang-kadang ada situasi yang di depan mata yang mengharuskan kita untuk segera action begitu seperti yang tadi diceritakan Ustadz. Tapi tentunya juga banyak sekali kasus-kasus di luar sana yang mungkin dia tidak bisa dibantu, mungkin dia tidak mendapatkan bantuan, dia tidak tahu harus kemana begitu. Itu banyak sekali dan rasanya sekali lagi peran Basnas dan tentunya juga dukungan masyarakat ini betul-betul kita butuhkan untuk bisa memperkuat tidak hanya Basnas sebagai lembaganya, tapi bagaimana kita menguatkan masyarakat kita untuk mereka bisa jadi tidak susah lagi begitu ya Ustaz. Makanya tugas saya ini kan dengan teman-teman itu mensosialisasikan, itu nggak berhenti itu. Bagaimana kami bisa menyentuh, membangun kesadaran masyarakat. Kami nggak ada apa-apa tanpa masyarakat. Betul. Ya, kami nggak ada apa-apa tanpa dukungan masyarakat. Ada yang bawa 1.500.000. Ada saja ya. Ada saja. Dan untuk saya pribadi juga begitu. Saya agak diskusi kecil dengan istri saya. Gimana Bah nanti kalau sudah pensiun? Nah itu saya mau tanya di belakang tadi. Gimana dong Ustaz kalau udah pensiun? Saya sudah 1 tahun pensiun. Gimana Bah nanti kalau sudah pensiun? Itu kan orang selalu datang dan dia tahu tuh kalau datang tuh tanggal 1. Ada yang duduk sudah di depan pintu, kita belum bangun pagi-pagi, udah duduk di depan. Nanti kan apa pensiun, gajinya udah sekian. Saya bilang begini, Allah tidak mungkin tidak memberi makan hambanya, nggak mungkin. Saya ingat itu ya, burung saja meninggalkan sarangnya. Ini kalau lagu Ebit G.Ade, burung itu kalau meninggalkan sarangnya dapat makan. Padahal kalau dipikir apa? Dia cuma modal 2, paruh sama cakar. Nggak ada S1, S2, nggak ada. Nggak ada ekonom, politisi, nggak ada. Modal paruh dengan cakar, nggak pernah kelaparan. Sehingga saya yakin tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Cuma memang ada yang rezeki dia itu lewat saya. Gitu loh. Saya yakinkan istri saya, anak-anak saya bahkan, karena anak saya kan kalau lagi di rumah pas didatangin orang kan saya lagi nggak ada di tempat. Nah saya ingin yakinkan anak-anak punya pemahaman yang sama. Kalau kau punya rezeki, kau kasih, nanti abah ganti. Kan anak-anak juga udah kerja kan. Tapi alhamdulillah anak-anak saya juga seperti itu. Udah Bah, udah saya kasih 50.000. Ya udah nanti kalau abah pulang, abah ganti, nggak usah Bah, itu dari aku aja. Alhamdulillah. Tadi abah cuma sekedar ngomong aja. Jadi saya yakin berapapun yang saya kasih itu memang bukan saya punya. Dan itu sering terbukti. Saya habis ceramah gitu kan, dikasih amplop gitu. Saya kalau ceramah atau podcast gitu dikasih amplop biasanya. Tapi biasanya nggak menerima amplop. Di sini apa nggak tahu. Kan biasanya nggak menerima amplop kan? Nggak,
Itu pantangan buat Iya, saya. isinya tapi dia Enggak juga, terima. saya nggak mau sekarang. Serius? Iya betul. Oh ya, Ustaz. Saya cuma ninggal kris aja. Barcode-nya saya kasih lihat. Sama aja Pak Ustadz, sama itu namanya. Oke. Atau saya tinggal nomor itu. Jadi Oke. biasa begitu keyakinan saya ya. Habis ceramah gitu dikasih amplop. Amplop itu bahkan belum sempat saya buka. Di jalan gitu ketemu yang ya mungkin dia kenal saya gitu ya. Mobil saya itu dia tungguin sudah di pintunya itu. Dia hafal tuh mobil tuh. Iya, karena ada ini nggak ada logonya. Dia tungguin. Begitu saya nyampe, Pak, iya Pak, saya tunggu Bapak dari tadi. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Di rumah nggak ada beras Pak. Oh gitu. Bapak tinggal di mana? Di depan Lapa waktu itu ya kejadiannya. Di depan ini Pak, Juwata Lembah ya. Juwata apa dia? Juwata Kerikil ya. Betul nih nggak ada beras dia Pak. Kemarin kami makan sahur apa nggak ada beras. Saya kalau sudah disentuh nggak ada beras itu agak berat saya dia. Saya ingat di kantong saya ini ada amplop. Cuma saya juga nggak tahu isinya. Berapa jumlahnya pun nggak tahu. Nah, cuma biasanya lah ya amplop-amplop Ya, Ustadz itu ya bisa. 300. Ya, sekitar segitulah Ya ya. itulah, nggak pernah lebih juga. Sambil dipegang juga tebel apa enggak? Kalau tebel mungkin sekitar sejutaan gitu ya. Enggak juga, saya pernah dapat tebel dari masjid uangnya 5 ribuan isinya. Jadi jumlahnya juga nggak seberapa ya. Jumlahnya tetap segitu. Oke, Jadi dan udah saya yakinin aja ya 300-an lah. Pak, ini saya kebetulan dapat rezeki, mungkin bukan saya punya. Mungkin ini Allah titip punya Bapak. Oh jangan merepot, enggak apa-apa, Bapak ambil ini. Ya, saya kira cukup dibuat beli beras. Terima kasih dia cium-cium itu amplop itu kejadiannya siang nggak salah tuh. Habis zuhur saya ceramah. Kasih, udah saya lewat lah. Jalan, saya lewat. Tahu-tahu saya ada telepon dari Kabinda ya, Kepala Binda. Nanti sore ada acara di sini. Saya datang. Pak Ustadz ini karena penceramahnya nggak datang, saya tolong minta Pak Ustadz yang ceramah. Waduh, saya bilang kok mendadak gitu. Iya, kita udah janji tapi nggak datang nih. Bisa Pak Ustadz ya? Ya insya Allah. Ceramah bla bla bla. Pulang dapat amplop lagi. diganti secepat itu. Secepat itu dan saya buka. Saya yakin ini pasti lebih gede dari yang saya kasih Iya, tadi. pasti dong. Kelasnya Binda yang Iya. panggil ya. Kalau kelasnya Rio Bayu yang manggil Nah, Ustaz. itu tadi saya pertanyakan. Jadi saya selalu punya keyakinan. Iya, iya. Saya selalu punya keyakinan. Selalu dicukupkan. Selalu dicukupkan. Jadi saya nggak pernah khawatir itu ya. Ya tadi yang dicerita istri saya kan, nanti kalau abah pensiun gimana? Saya nggak pernah khawatir. Saya pensiun dengan pemerintah kota, tapi dengan Allah saya belum pensiun. Wow. Selalu kata-katanya tuh indah kalau yang lihat ini. Dengan Allah saya tidak pernah Amin, pensiun. amin, ya. Jadi kalau saya masih bekerja dengan Allah, saya yakin Allah akan terus memberi gaji saya Masya Allah. dengan cara apapun. Wow. Ya dengan cara apapun. Iya. Kalau ngomong sama orang ini selalu mengharukan gitu. Cuma waktunya kok panjang Ya. juga. Ya inilah namanya kita sahabat lama yang tidak lama sudah lama tidak berjumpa, ngobrol-ngobrol biasa lah itu Ustaz. Ya. Baik, Ustaz, tapi yang jelas akan selalu ada orang-orang seperti itu yang menunggu mobil Ustaz, kadang-kadang nunggu di depan rumah gitu ya. Tidak ada kekhawatiran. Enggak ada. Tidak ada Yang juga di jalan-jalan Yosudarso ya. Ada yang maaf ya saya sebut ODGJ kayaknya, tapi nggak penuh sih. Itu selalu nunggu di mobil saya. Ya selalu nunggu. Itu pasti makan Pak dia gitu kan. Dan itu ya maaf biasanya kalau saya kasih 20 nggak mau dia. Oh ya? Mintanya 50. Mintanya 50. Berarti tahu Tapi saya uangnya. nggak pernah ini. Saya nggak pernah ada merasa. Dan saya agak terkejut ketemu teman dari polisi waktu itu. Dia meninggal katanya. Saya agak sedikit terpukul. Ini saudara kita yang ODGJ. Iya. Sudah meninggal dunia. Jadi saya kan yang itu yang di depan yang biasa tidur di depan Bank Kaltim di mana-mana itu kan. Iya saya bilang, saya ingat betul itu mobil saya dikejar itu. Kalau dia sudah kenal betul mobil saya, dia kejar itu. Saya nggak tega saya kalau saya lari cepat nggak. Saya berhenti pasti. Saya berhenti, dia langsung di pintu gitu jenguk kepala saya gitu udah. Ya, dan itu dikasih tahu saya meninggal sudah orangnya. Masya Allah, saya agak sedikit sedih ya. Saya nggak tahu dia agamanya apa, saya juga nggak tahu. Artinya karena ada kebiasaan sering bertemu ya kan, seperti itu. and then kemudian sekarang sudah tidak bisa bertemu ya tentunya ada kesedihan. Ada gitu rasa ya. itu seperti itu.
Oke lah, ini juga membuat saya punya ide nanti saya kalau ada mobil itu saya mau tunggu juga nanti. Iya. Karena saya butuh nanti iPhone Pro 17 Max. Nanti saya kasih supir yang bawa. ditipu ya. Keren gitu. Baik Ustadz, selalu perbincangan kita selalu mengasihkan, tidak hanya selalu masalah yang itu saja dan formal. Tapi ya sekali lagi mudah-mudahan perbincangan ini benar-benar bisa menginspirasi, ada manfaat yang bisa diambil tentunya. Dan sekali lagi mudah-mudahan yang mungkin ada sesuatu yang salah omong atau Ya, yang saya jelek, maaf, ya. ya, mudah-mudahan itu jangan sampai diikuti ya dan bisa dimaafkan begitu. Ustadz, sekali lagi mudah-mudahan selalu bisa menjadi pejuang bagi masyarakat kita, duafa kita gitu ya, bersama teman-teman tentunya di Basnas. Insyaallah. Dan tentunya masih akan ada strategi dan terobosan-terobosan baru untuk semakin mengeksiskan Basnas Kota Tarakan yang selama ini selalu jadi rujukan dari daerah-daerah lain di Indonesia. Kita cukup bangga punya Basnas Kota Tarakan, dan tentunya nanti juga tongkat estafet juga akan diserahkan kepada generasi-generasi Iya. kita selanjutnya begitu. Dan jangan pelit ilmu, Ustadz. Mudah-mudahan nanti apapun yang Ustadz selama ini tahu begitu dan juga dapatkan dari pengalaman yang betul-betul luar biasa lamanya gitu bisa ditularkan juga kepada sahabat-sahabat kita dan saudara-saudara kita. Ini Sehat, satu Ustadz. yang Ya. yang tadi dibilang selalu ada terobosan, gitu ya. Ini yang ke hari ini Ya. itu kita buka bazar Ramadan di Ada ya? Gita Jalatama. Di Gita Jalatama sudah Iya. ada. Apa aja ada acara-acaranya? Kalau acaranya setiap sore Mm-mm. itu kita dihibur oleh permainan calung, angklung. Angklung. Ya, dulu sebenarnya di jalan-jalan ya, pinggir-pinggir jalan itu Jadi itu rupanya adik-adik kita ya, seniman sebetulnya, seniman yang memang harus mencari nafkah dengan cara jasa memainkan calung. Saya pernah tanya, berapa sih satu hari dapatnya gitu, dari siang gitu kan, dia siang gitu sampai sore bahkan sampai malam di lampu merah ya. Iya, di lampu merah biasanya. Iya Pak, alhamdulillah dapat 100.000. 100.000, iya Pak, cukup ya, kami bertiga katanya, ya kami bagilah buat makan katanya. Akhirnya saya bikin acara bazar itu ya, saya merasa perlu membantu. Menghadirkan. Saya panggil, Mas, tiap malam main di Gita Jalatama gitu ya, dari sore sampai malam. Iya. Oh bisa Pak, udah Mas, tiap malam saya kasih 500.000. Direservasi ya. Seneng banget. 500.000 setiap malam. 500.000 setiap hari ya. Setiap harinya. Iya. Butuh MC nggak Ustadz? Ustadz MC-nya di acara itu nanti. Bisa. Bisa lah ya, nanti ya Ustadz ya. Cuma kayak yang calung itu juga di trotoar, di pinggir jalan gitu. Nggak apa-apa, Siap tapi nggak apa-apa juga sih, tapi lebih besar dong ya. Kalau misalnya MC-nya ya sekelas Rio Bayu harusnya lebih besar dong Ustadz. Pakai dasi, tapi di pinggir jalan. Oke, baik Ustadz. Ustadz sehat selalu ya. Amin. Sehat selalu. Amin, ya. Mudah-mudahan aktivitasnya selalu lancar. Amin, ya. Dan jangan inilah apa namanya asing gitu kita kalau terlalu lama jaraknya begitu ketemu lagi takut dipanggil aja. gitu ya. Mudah-mudahan nggak bentrok ya jadwalnya ya. Masih ada waktu saya selalu. Jadi Bapak Ibu masyarakat ya, saya ini ya kalau orang bilang gitu ya, kelasnya saya udah ceramah sampai ke kalau provinsi aja udah lah ya. Iya. Saya bahkan diundang ke Balikpapan, ke Samarinda. Orang bilang jam terbangnya udah tinggi. Iya. Tapi sekalipun begitu, kemarin saya diundang di RT berapa di Gunung Lingkas itu ya, ibu-ibu sholawatan. Saya tetap datang. Tetap datang ya. Tetap Saya datang. tidak akan merubah dari profil saya. Saya biasa lahir dari rakyat kecil, saya akan Masya tetap Allah. mengabdi untuk rakyat kecil. Masya Ini nggak kampanye, belum waktunya Belum kampanye. waktunya, tapi akan ada waktunya. Ya. Ya. Susah saya jawab. Iya. Baik Ustaz, terima kasih banyak ya Ustaz ya untuk waktunya hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan Basnas kita semakin maju, Amin. Basnas kita semakin dipercaya oleh masyarakat, dan tentunya kembali kita pengen ada kebanggaan bahwa Basnas kita menjadi rujukan buat kota-kota lain begitu, bahkan kota besar begitu. Kalau bisa mungkin negara tetangga Amin, begitu ya, insya melihat Allah. bagaimana canggihnya, modernnya, dan bagaimana manajemen kita tertata dengan baik begitu. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Dan kita harus akhiri ini. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya di lain waktu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung bersama podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.